Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uliana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 2, akan membahas tentang pendekatan analisis kebijakan, yang dimana terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan empiris, evaluatif, dan pendekatan normatif. Yang pertama yaitu pendekatan empiris. Pendekatan empiris yaitu suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, observasi, ataupun eksperimen. Di dalam empiris, pengalaman atau kejadian nyata menjadi dasar dan sangat mutlak. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan evaluatif. Pendekatan evaluatif yaitu menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu atau keadaan upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program dengan menerapkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam analisis kebijakan dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan tersebut dapat memecahkan suatu masalah kebijakan. Informasi normatif ini biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data, merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan suatu masalah. Kemudian adapun metode analisis kebijakan yang pertama yaitu kualitatif analisis, yang dimana metode analisis data ini merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya, dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pengkodingan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan selama coding. Upaya interpretasi dilakukan bersamaan dalam mengklasifikasikan data. Langkah interpretasi untuk menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu kuantitatif analisis. Metode analisis data kuantitatif adalah metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Beberapa contoh metode analisis kuantitatif seperti analisis data deskriptif, regresi, dan faktor. Kemudian metode analisis data kuantitatif mempunyai berbagai macam jenis analisis seperti teknik korelasional, regresi, komparasi, deskriptif, dan sejenisnya. Metode ini merupakan pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data sekunder. Kelebihan dari metode ini adalah kesimpulan yang lebih terukur dan komprehensif. Metode lainnya yang dapat digunakan dalam proses analisis data adalah analisis teks, statistikal, diagnosa, prediktif, dan perspektif. Kemudian yang ketiga yaitu kombinasi kualitatif. Kombinasi kualitatif dan kuantitatif menurut Creswell, metode analisis kombinasi ini merupakan pendekatan yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Hal ini mencakup landasan filosofis penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan mengkombinasikan kedua pendekatan. Creswell juga menjelaskan bahwa metode analisis kombinasi disebut juga sebagai metode multimetode. Metode ini digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan analisis sehingga didapatkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Kemudian yang keempat yaitu analisis regresi. Data yang sudah terkumpul dan akan digunakan untuk memprediksi data selanjutnya bisa dilakukan dengan metode analisis regresi. Analisis regresi merupakan bagian dari metode analisis data kualitatif. Pada metode tersebut, data yang sudah ada bisa menjadi dasar untuk memprediksi
tren masa depan. Metode analisis regresi mampu mengukur hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Metode analisis regresi dinilai efektif untuk mencari tahu hal-hal yang bisa dioptimalkan dengan melihat tren atau kecenderungan dan hubungan antar data faktor. Model analisis regresi dapat linear, non-linear, logistik, live data, dan sebagainya. Adapun software untuk membantu proses analisis ini adalah SPSS. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.